Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Geraldo Jovan Wartuni, NPM 12155201210038, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Faktor-faktor pendewasaan human computer interaction dan prinsip utama perancangan dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Interaksi manusia dan komputer. Bahasa Inggrisnya human computer interaction atau disingkat HCI. Adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Faktor-faktor pendewasaan human computer interaction. Faktor rekayasa perangkat lunak yang disingkat RPL. Instruksi yang bila dieksekusi akan memberi fungsi dan kerja yang diinginkan. Faktor desain grafis. Pengguna desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Faktor kecerdasan buatan, suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Faktor linguistik computation. Peran bahasa sebagai antarmuka. Faktor psikologi. Setiap unsur memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Faktor multimedia. Tampilan menjadi lebih menarik. Faktor antropologi. Memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Faktor ergonomik. Ilmu yang mempelajari bentuk tubuh manusia terhadap suatu benda. Faktor fisiologi. Berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Teknik penulisan. Menurut bentuk paduan secara manual dari suatu produk. Faktor matematika. Pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Faktor bisnis. Semakin banyak permintaan pasar datang dari pengguna gadget seperti komputer, ponsel, dan komputer tablet. Berikut prinsip utama perancangan. 1. Visual compatibility. Pada dasarnya sistem diciptakan untuk kebutuhan user yang lebih dari satu orang dan berlatar belakang yang berbeda. Contoh, interface CorelDRAW yang desainernya harus bisa memanjakan penggunanya. 2. Product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya agar mendapatkan informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan manualnya. Contoh, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. 3. Text compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Contoh, user hanya klik setup, tekan tombol next, 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 finish, oke untuk menginstal suatu software. 4.
workflow compatibility. Sebuah aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya terdapat runtukan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Contoh, user ingin mencetak sebuah file melalui Word, tapi tidak mengalami kesulitan. 5. Konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh. Karena itu, desainer harus memperhatikan hal-hal bersifat konsisten pada saat merancang interface. Contoh, keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, akses hampir sama. 6. Familiarity. Memberikan tampilan yang berfamiliar terhadap user. Contoh, Twitter terus mengembangkan versinya agar semakin mudah para penggunanya. 7. Simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun sebuah interface karena user lebih senang dengan hal yang sederhana tetapi berbobot. Contoh, tampilan Ubuntu terbaru 18.10 semakin smooth. 8. Direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Contoh, tampilan warna sesuai keinginan. Misalnya pink pada Windows bisa berubah melalui desktop properties. Tampilan skin, WinName bisa dirubah, dan lain-lain. 9. Kontrol. Sistem harus bisa mengatasi pada saat user melakukan kesalahan. Contoh, illegal commit can records input sebagai portal jika terjadi kesalahan. 10. WYSIWYG. WYSIWYG, what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Contoh, apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.